Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Kunil TKW Hongkong yang menceritakan tentang Hongkong. Oke teman-teman, sekarang Mbak Kunil berada di Times Square ya. Nah, kali ini Mbak Kunil mau sedikit ngoceh atau sedikit curhat kayak gitu ya guys. Pengalaman Mbak Kunil itu berada di YouTube itu kan bermacam-macam yang dialami ya. Dan sebelum Mbak Kunil melanjutkan ceritanya, terlebih dulu Mbak Kunil ingin mendoakan pada kalian semua, semoga kalian semua berumur panjang, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin. Juga kesehatan. Dan yang belum monet, semoga segera monet. Yang sudah monet, semoga segera monet. Yang sudah monet segera gajian. Dan yang udah gajian bisa gajian rutin setiap bulannya. Di kesempatan kali ini Mbak Kunil sedikit bercerita tentang pengalaman atau perasaannya yang berada di YouTube ya. Secara jujur sebagai pemula, Mbak Kunil itu kadang-kadang sering banget berbohong. Berbohong tentang apa? Berbohong tentang tingkah lakunya Mbak Kunil itu kan kadang-kadang sering banget berbohong di YouTube. Contoh, Mbak Kunil sering banget menggunakan bahasa-bahasa kalau berkunjung itu menggunakan karena sekali kak tempatnya, masakannya enak sekali, intinya yang muji-muji kayak gitu guys. Padahal yang terjadi itu kadang-kadang Mbak Kunil itu kalau nonton video kan suaranya tuh kecil. Aku nggak tahu isi konten videonya, tahu-tahu tapi durasinya itu selalu penuh, selalu full, tapi nggak tahu isi. Maklum lah, kan Mbak Kunil itu kan orangnya kerja, jadi kan HP-nya di mana, orangnya di mana seperti itu. Jadi kan sering banget memuji tanpa tahu isi videonya. Itu pertama ya guys. Dan kalau seandainya ada yang muji-muji itu kita jangan terlalu melambung. Kalau dipuji biasalah kalau dipuji, tapi kalau ada misalkan ada yang mengkritik itu kadang-kadang kritikan yang bermanfaat. Contoh, Mbak Kunil videonya kok goyang-goyang banget ya, coba pakai gimbal atau apa agar videonya itu lebih tenang lagi. Intinya harus dipelajari lagi, harus belajar lagi agar bikin konten itu lebih bagus lagi untuk kedepannya. Atau kadang videonya pun itu kok jelek banget sih kayak gitu. Emang nggak dipungkiri namanya pemula itu kan bagus dan enggaknya itu kan tergantung siapa yang menonton. Kalau yang menonton itu sesama pemula ya emang bagus. Tapi kalau yang menonton itu kayak contohnya kayak channel-channel besar yang sudah jagonya edit, videonya Mbak Kunil itu kayak video sampah. Namanya pemula, kalau bagus itu kalau jelek pasti, kalau bagus itu tergantung siapa yang menonton. Di sini musiknya ramai banget. Namanya juga di tempat ini ya ramai musik. Jadi suaranya Mbak Kunil itu aku coba untuk perkeraskan lagi agar bisa mengalahkan suara musik kayak gitu guys. Intinya kalau kita memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTuber, kita harus siap-siap mental, entah itu dikritik, entah itu dipuji, entah itu kalau kita dapat komen-komen berbentuk apapun lah. Namanya kita kan bermacam-macam menemui orang, kadang-kadang kita juga bermacam-macam berkunjung di tempatnya orang. Namanya kita kan lagi pemula dan membangun traffic. Jadi kita harus mempunyai hati yang legowo. Kalau misalkan dikritik yang nggak bagus, jangan langsung ngedrop. Coba kita merenung dan memahami isi video kita sendiri seperti apa. Seperti itu. Kalau kontennya Mbak Kunil memang secara jujur aku itu nggak ada yang edukasi, itu nggak ada. Terus cara membawanya tuh juga nggak jelas. Suaraku ya juga suara-suara yang cempreng, nggak bisa untuk menjadi suara yang bagus kayak gitu, lemah lembut.
emang pada dasarnya kan suaraku cempreng. Jadi kan kalau disuruh bagus-bagus itu kayak bukan dirinya Mbak Kunil kayak gitu loh. Jadi kita harus apa ya, intinya harus legowo lah. Kalau nanti ada yang komen yang nggak enak, videonya jelek, view-nya jelek, terus apalagi yang jelek, orangnya juga jelek, semuanya jelek, ya kita jangan baper dulu lah. Emang kenyataannya kan begitu. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri agar menjadi yang lebih baik lagi, mulai dari videonya, berusaha mendapatkan view yang lebih bagus lagi. Nggak usah lah, kadang-kadang yang mengatakan itu, kadang kita memberikan edukasi dengan cara yang begitu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah, muntah lah kita, dapat kata-kata yang nggak enak kayak gitu. Tapi kita ambil dari segi positifnya. Misalkan kalau videonya Kunil itu jelek, ya emang jelek, namanya juga pemula, bagus dari mana. Jadi ya belajar lagi, diperbaiki. Ya nggak bisa menggunakan tripod atau gimbal, coba pakai. Tapi memang dasarnya Kunil itu kan double, nggak telaten. Kalau pakai tripod itu nggak telaten. Terus belajar lagi ngomong yang lebih lembut, belajar lagi untuk menyampaikan sesuatu itu lebih teratur gitu, jangan lompat-lompat. Kalau yang lompat-lompat ini kayaknya secara otomatis kayak gitu ya guys. Jadi ya mohon dimaklumi, intinya sadar diri, sadar posisi, sadar raih gitu aja lah. Kalau sekarang memang view-nya lagi ambrol, ya nggak apa-apa juga, yang penting gajian gitu aja ya. Terus kadang-kadang aku tuh kalau dapat suntikan kata-kata yang serba jelek itu, aku lihat lagi video aku, tapi emang jelek sih. Contoh dari penyampaian lompat-lompat, videonya goyang-goyang, kalau nggak digoyang juga nggak enak, enaknya digoyang. Terus apa lagi, intinya seperti itulah. Buat siapapun itu, kalau sudah memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, punyalah mental yang kuat, jangan mudah baper. Kalau ada yang mengatain ini langsung ambiar, dikatain videonya nggak bagus, ya emang nggak bagus, dia jujur loh. Kalau ada yang bilang bagus, keren tempatnya ini, itu 99% tuh kadang-kadang tuh bohong, ya kan? Soalnya gini, mereka kan, seperti yang aku bilang tadi kan, kayak Mbak Kunil bilang gitu tuh, kadang-kadang nggak mengetahui isi videonya, tapi karena dia nontonnya tuh disambil-sambil kerja, cuma untuk meninggalkan jejak. Jadi komennya tuh bagus sekali ya Mbak Kunil, tempatnya keren. Padahal rata-rata mereka nggak tahu isi videonya seperti apa, goyang-goyang jempalian isi videonya kan nggak ngerti ya guys. Seperti itu. Ya udahlah, sampai di sini dulu ya, karena sudah 8 menit. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari segi positifnya. Kalau nggak ada yang positifnya ya terima kasih ya udah mendengarkan ujian Mbak Kunil yang nggak jelas, yang ngalor ngidul, yang apa-apa aja lah. Udah, makasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Kunil. Oke sih, bye bye, assalamualaikum. Nah, bagus banget.